Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Laudul Huda, NIM saya 24554313, NPA 19975. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu Tix5 App atau sebuah aplikasi konser tiketing online. Di minggu pertama kami membuat 12 user story dan 6 epic. Saya akan fokus ke kontribusi saya. Di sini saya membuat 3 epic, yaitu user authentication, search, dan purchasing. Kemudian untuk user story-nya, saya membuat register, kemudian search untuk berdasarkan kota dan berdasarkan nama konser. Untuk cara pembuatannya saya menggunakan new issue di sini untuk membuat epic-nya. Kemudian setelah itu masuk ke epic-nya untuk membuat sub issue, di mana sub issue ini dijadikan sebagai user story. Title kita set sebagai user story-nya, kemudian kita isi deskripsi dan acceptance kriteria. Untuk deskripsi saya menggunakan hashtag 2, dan untuk acceptance kriteria saya menggunakan seperti ini, strip dan kurung siku untuk checkbox. Berikutnya adalah sistem modeling. Kami membuat structural dan behavioral di sini. Untuk structuralnya adalah komponen, untuk behavioralnya ada activity dan use case. Saya berkontribusi di komponen. Langsung saja untuk komponennya di sini ada 7 komponen yang mana semuanya itu bergantung atau dependent kepada database. Saya akan mulai dari bawah. Di sini ada login, login masuk ke homepage, homepage itu ke search ticket dan my ticket. Kemudian di sini ada input interface, book ticket itu membutuhkan input interface dari search ticket, order membutuhkan dari book ticket, dan cancel itu membutuhkan dari order ticket. Jadi search ticket akan menampilkan tiket-tiket yang ada, pengguna bisa book, kemudian setelah book akan masuk ke order, order apabila di cancel akan masuk ke cancel. Cancel dan order ini dapat diakses melalui my ticket. Baik, untuk yang berikutnya adalah sifar model. Di sini kami membuat 3. Yang pertama itu konteks, kemudian kontainer, dan komponen. Untuk kontribusi saya ada di konteks, jadi di sini ada customer, di mana customer itu dapat mencari, membeli, dan memanage tiket melalui dashboard konser ticketing system, di mana dashboard ini diakses dengan cara login, yang mana login itu harus melalui authentication system. Kemudian, konser ticketing system ini dapat memanage tiket dengan tiket management system, kemudian dapat menangani transaksi dengan transaction system, kemudian dapat menampilkan pop-up itu dengan alert system, kemudian dapat menampilkan tiket yang tersedia dengan search system. Selanjutnya kontribusi saya dalam C4 komponen, di sini saya membuat authentication-nya saja, jadi dari web app itu send request ke authentication controller, di mana di situ ada middleware-nya. Middleware-nya ini akan memproses GWT token, kemudian ini akan send request lagi ke authentication system dan akan diambil data-datanya dari database, akan dicocokkan dari database. Kemudian yang berikutnya adalah unit test. Di sini kami membuat 3 unit test. Yang pertama ada login, register, kemudian create order. Saya sendiri berkontribusi dalam pembuatan login test.js. Nah, di sini saya menggunakan Chest, kemudian library yang saya gunakan adalah Supertest, kemudian framework-nya adalah Express, rute yang saya ambil adalah rute dari backend. Kemudian saya menggunakan Chest mock di sini, supaya tidak langsung mengambil sungguh-sungguh dari database, melainkan saya akan fokus kepada logikanya saja. Nah, di sini logika yang saya pakai untuk tes ini adalah tesnya itu yang diharapkan adalah mengembalikan nilai error 400 apabila ada kolom yang belum diisi. Jadi ini menguji perilaku dari kolom loginnya, apakah berfungsi atau tidak. Yang berikutnya adalah automated testing. Di sini saya berkontribusi untuk membuat hampir semua dari automated testing. Jadi di sini yang pertama itu ada workflows untuk urutan menjalankan automated testingnya di GitHub Action. Kemudian ada tesnya. Nah, di dalam tesnya ini ada integration test, load test, dan unit test. Ini untuk kode-kodenya. Untuk lebih lengkapnya ada di GitHub. Karena keterbatasan waktu presentasi, saya tidak bisa menjelaskannya secara detail satu persatu. Kemudian di sini juga ada ESLint dan Prettier untuk formatting. Kemudian di sini saya akan fokus implementasinya pada workflows, pada GitHub Action-nya. Nah, di sini untuk continuous integration itu, CI itu ada di sini. Yang harus dilakukan oleh GitHub Action-nya adalah checkout code, kemudian menggunakan Node.js, kemudian menginstal dependencies yang ada, kemudian menjalankan security audit, menjalankan npm audit, dan check outdated package. Kemudian untuk tesnya ini yang tadi dijalankan. Nah, kemudian di sini ada hasil dari run npm test secara lokal. Kemudian untuk CD-nya, continuous deployment itu kami menggunakan Vercel. Berikutnya adalah kontainerisasi menggunakan Docker. Di sini kontribusi saya yang pertama membuat Docker file-nya. Kemudian di sini membuat Docker Compose-nya. Dari mulai image yang ditentukan, kemudian port yang akan digunakan, kemudian volumes, kemudian environment yang digunakan. Di sini sudah saya integrasikan dengan database online. Kemudian di sini ada Docker Ignore-nya. Setelah itu saya build Docker-nya menggunakan command docker build minty tix5app titik. Dan ini sudah berhasil dibuild untuk kontainerisasinya.
Berikutnya adalah tahap deployment. Di sini saya berkontribusi untuk memigrasi database dan juga deployment. Migrasi dilakukan karena apabila database-nya masih lokal itu nanti terjadi masalah ketika deployment. Jadi saya migrasi ke online menggunakan FreeDB Tag. Kemudian saya buka kodenya. Setelah itu saya jalankan komen-komen ini. Ada npm install Vercel, Vercel login, kemudian direktorinya diganti ke tempat kode tersebut berada, jalankan Vercel, kemudian nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan terkait konfigurasi, kemudian pada akhirnya proses deployment berhasil dan menghasilkan link aplikasinya. Kemudian di sini kita akan coba buka linknya, dan ini sudah berhasil. Berikutnya adalah demo, langsung saja dari register kita masukkan. Kemudian di sini password kita coba 12345. Kemudian ini tombol home-nya, ini halaman home-nya, kemudian masuk ke search, kita tentukan, kemudian kita buy tiket, pilih tipe tiket dan kuantitasnya, kemudian credit card, kemudian kita pay, confirm payment, muncul notif pembayaran berhasil, maka akan berpindah ke my order. My order ini kita bisa memanage tiket kita apabila kita ingin meng-cancel tiketnya, dan tiket berhasil dibatalkan di tab cancelled orders. Ya, untuk aplikasinya berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala. Dan ini recap kontribusi saya dari week 8, week 9, week 10, week 11, week 12, week 13, dan yang terakhir deployment di week 14. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan mengingat keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.